Teman-teman, selamat datang di video ini. Kali ini kita terkait membahas bayangan nyata dan bayangan maya. Nah, perlu diketahui juga, video ini merupakan video lanjutan dari video saya sebelumnya terkait pemantulan cahaya. Dan video ini masih pengantar untuk eh, video saya berikutnya terkait cermin. Begitu? Jadi kita akan membahas apa bedanya bayangan nyata dan bayangan maya, supaya nanti saat kita membahas cermin, kita lebih gampang untuk mengerti. Baik, di sini sudah saya tuliskan, sedikit panjang memang. Nah, pada cermin dan lensa, bayangan itu terbentuk dari titik potong sinar-sinar pantul. Kalau ini cermin, titik potong sinar pantul. Nah, kalau pada lensa adalah titik potong sinar biasnya. Atau ada di sini istilah berikutnya adalah perpanjangan sinar-sinar pantul atau perpanjangan sinar bias kalau dia pada lensa. Nah, apa itu sinar pantul, apa itu perpanjangan sinar pantul, nanti kita akan lihat. Nah, bayangan nyata jika bagaimana? Kita lihat di poin yang pertama ini. Jika bayangan terbentuk dari titik potong atau pertemuan sinar pantul atau sinar bias kalau dia pada lensa, maka bayangannya kita sebut bayangan nyata, gitu ya. Nah, bayangan nyata dapat ditangkap oleh layar. Nanti saya jelaskan apa artinya. Dan jaraknya bernilai positif, diukur dari cermin atau lensa. Nah, kalau pada cermin, bayangan nyata ini berada di depan cerminnya. Lalu kalau pada lensa, dia di belakang lensanya. Mengapa demikian? Secara logika kita bisa bayangkan, uh, cermin itu memantulkan cahaya sehingga bayangannya harusnya ada di depan ya. Sementara lensa dia meneruskan atau membiaskan cahaya sehingga bayangannya seharusnya ada di belakang. Sehingga dia bernilai positif jika di belakang lensa. Lalu berikutnya, bayangan maya. Di poin 2, jika bayangan terbentuk dari titik potong perpanjangan sinar-sinar pantul atau sinar bias kalau pada lensa. eh, Apa itu perpanjangan sinar-sinar ini nanti kita lihat. Maka bayangannya maya. Bayangan maya dapat dilihat tetapi tidak bisa ditangkap oleh layar. Jadi dia nggak bisa kita deteksi atau kita tangkap dengan layar. Hanya bisa kita lihat, gitu ya. Misalnya jika kamu memasang layar di belakang cermin datar, maka kamu tidak mendapati bayangan apapun di sana. Jadi tidak akan ada sinar di belakang cermin datar yang menyerupai dirimu, gitu ya. Kalau kamu sedang bercermin, kamu meminta temanmu menangkap sebuah bayangan dirimu di belakang cermin datar, kamu nggak akan menemukan. Karena bayangannya maya. Kamu bisa melihat tapi tidak bisa menangkap. Lalu bayangan maya berjarak negatif. Nanti di perhitungan-perhitungan terkait jarak bayangan pada cermin, juga pada lensa, bayangan maya itu selalu bernilai negatif. Nah, ini berarti bayangan di belakang cermin, kalau dia pada cermin, atau di depan lensa, kalau dia pada lensa. Mengapa di depan lensa? Karena seharusnya bayangan lensa itu, mohon maaf, bayangan sebuah benda yang merupakan hasil pembiasan pada lensa seharusnya di belakang lensa, gitu ya. Tapi kalau di depan, maka kita bisa sebut sifatnya adalah maya. Nah, untuk bisa paham ini, kita coba lihat contoh ini. Nah, contoh ini tidak saya jelaskan di sini, nanti akan saya jelaskan karena ini cermin cekung di video terkait cermin cekung. Nah, misalnya ada cermin cekung lalu kita taruh benda di depannya, maka pembentukan bayangannya adalah demikian. Nah, yang warna merah ini adalah sinar pantul, gitu ya. Ini sinar datang yang biru, yang merah sinar pantul. Nah, ini yang bertemu adalah sinar pantulnya. Nah, maka karena yang bertemu adalah sinar pantulnya, menurut yang tadi sudah kita bacakan di depan, di slide depan, kalau yang bertemu atau yang berpotongan adalah sinar pantul, karena ini cermin, gitu ya. Yang berpotongan di sini adalah sinar pantul, maka ini adalah bayangan nyata. Oke. Lalu bagaimana membedakannya dengan bayangan maya? Kita coba lihat contoh yang berikut. Nah, bayangan maya itu disebut juga virtual image. Nah, di sini ada kita misalkan cermin datar, ini benda, kita ingin melihat di mana bayangan bendanya. Sama seperti yang tadi, saya nggak akan menjelaskan proses ini, saya akan sedikit cepat.
Nanti saya akan bahas secara lengkap di sesi apa namanya cermin datar. Nah, kalau ada sinar pantul seperti ini, sinar datang dipantulkan, kemudian pembentukan bayangannya di mana? Kita lihat ini sinar pantul yang ini dan sinar pantul yang ke sana, mereka tidak akan bertemu gitu ya. Ini datar ke sana horizontal, yang ini agak miring ke sana, saling menjauh. Sehingga bertemunya di mana? Bertemunya jika kita perpanjang ini, sinar pantul yang ini kita perpanjang ke sana. Lalu sinar pantul yang ke atas kita perpanjang. Nah, yang bertemu adalah perpanjangannya di sini. Sehingga ini kita tahu adalah letak di mana bayangan titik A atau kepala benda. Ini adalah bayangan kepala benda terletak di sini. Kemudian kita bisa melakukan hal yang sama pada bagian bawah bendanya. Kenapa pada bagian bawah? Supaya kita cepat dalam menggambarkannya. Ada sinar datang karena dia sejajar garis normal, kan garis normalnya di sini ya, tegak lurus terhadap bidang pantulnya, maka akan dipantulkan kembali. Sinar datang ke sana, dipantulkan ke sana. Kita lihat ini sekali lagi tidak akan bertemu sinar pantulnya, maka yang bertemu adalah perpanjangan sinarnya. Maka bisa kita simpulkan di sini adalah letak bayangan dari kaki bendanya atau kita sebut B-aksen gitu ya. Sehingga bisa kita simpulkan bendanya berada di sini. Mohon maaf, bayangan bendanya berada di sini. Nah, karena bayangan bendanya ini terbentuk dari perpanjangan. Nah, jadi yang saya maksud sebagai perpanjangan tadi adalah ini. Sinar pantulnya ke sana, kita perpanjang. Ini garis putus-putus ini adalah perpanjangan sinar-sinar pantulnya. Nah, di sini uh, garis miring dia nanti pada lensa, tapi saya tidak akan bahas di video ini. Oke, jadi sampai di sini saya harap kamu bisa paham apa bedanya uh, bayangan maya dan bayangan nyata. Saya ulangi sekali lagi, kalau bayangan maya dia terbentuk dari perpanjangan sinar-sinar pantul yang berpotongan pada satu titik. Sementara kalau dia bayangan nyata, dia terbentuk pada perpotongan sinar-sinar pantul, gitu ya. Ini sinar pantulnya berpotongan di sini, sehingga kita sebut ini adalah bayangan nyata. Baik, demikian dulu pembahasan saya terkait perbedaan bayangan nyata dan bayangan maya. Semoga kamu bisa paham dan semoga kamu menyukai video ini. Silakan klik tombol like jika kamu menyukai. Dan jangan lupa subscribe channel saya jika kamu belum subscribe. Demikian, kita akan bertemu kembali di video-video saya yang berikutnya.